Ya, oke. Selamat bergabung kembali di channel saya, channel obrolan asik dan menarik bersama saya Nedwin dari Linguis. Oke, beberapa rekan kemarin menanyakan kepada saya bahwasanya apa sebetulnya motif dibalik inisiasi saya untuk membuat Neodata gitu ya. Jadi memang baru-baru ini saya sedang launch beberapa minggu lalu saya launch salah satu proyek saya yakni Neodata, di mana di Neodata itu saya dan beberapa rekan konsultan juga ingin berkontribusi membantu dalam melakukan analisa-analisa baik itu analisa deskriptif maupun analisa inferensial yang mungkin gitu ya nantinya data-data tersebut akan cukup berguna bagi orang banyak. Saya sebetulnya sederhana saja sih sebetulnya membuat neodata itu ya apa namanya karena terbawa oleh apa ya solidaritas sebetulnya karena awalnya memang karena ingin mencoba melihat statistik untuk COVID ini. Jadi pandemi ini sebetulnya apa sih gitu ya. Saya ingin awalnya itu nyoba untuk mencari itu gitu ya. Sedikit riset lah ya kecil-kecilan begitu dari seluruh sumber data yang ada kita kolek, kemudian kita analisa, kemudian kita paparkan, kita simpulkan bahwa memang kompleks sekali. Jadi ada beberapa indikator sehingga menjadi beberapa variabel yang kemudian kita analisa dan menjadi satu riset dan eksperimen, sifatnya ya eksperimental begitu. Sehingga dalam hal ini objektivitas dari hasil eksperimen itu bisa dipergunakan gitu ya, dan objektivitasnya cukup tinggi menurut saya. Hasilnya dapat juga digunakan untuk orang banyak, baik itu untuk perusahaan, untuk LSM, untuk dinas begitu ya. Dan kami rasa tidak ada salahnya untuk turut serta berpartisipasi di dalam penanganan COVID walaupun hanya sekecil itu begitu. Ya, memang begini ya kalau kita melihat bagaimana sih sebetulnya dunia data itu. Memang dunia data adalah dunia yang universal, artinya semua hal yang ada di sekitar kita memang berbasis pada fenomena-fenomena, sehingga fenomena itu ada yang sifatnya kausalitas, ada yang sifatnya itu linearitas, ada yang korelatif dan seterusnya. Itu perlu dilakukan satu macam analisa sehingga muncul kesimpulan-kesimpulan yang mungkin bermanfaat bagi kepentingan banyak orang begitu. Nah, neodata kami hadirkan sebagai salah satu terobosan menurut saya pribadi ya ini. Bahwasanya sekarang ini kita nggak hanya berkecimpung saja di dunia pekerjaan yang kita apa namanya geluti begitu atau satu bidang saja yang kita geluti, tetapi dengan adanya pandemi ini membuat kita belajar betul, sadar benar bahwasanya ya segala sesuatu bisa terjadi. Anything can happen gitu kan. Sehingga kalau dalam bahasanya Machiavelli yaitu tak ada sesuatu yang pasti. Sehingga kita harus berupaya untuk melihat resiko-resiko ke depan seperti apa. Kita perlu melakukan prediksi-prediksi walaupun subjektif gitu sifatnya, tapi itu paling tidak akan menumbuhkan perasaan aware gitu ya, lebih aware terhadap apa yang akan terjadi dan seterusnya. Karena sifat kita yang tidak bisa memastikan akan ada apa ke depan terhadap diri kita, terhadap orang-orang di sekitar kita, terhadap dunia kita, maka kita perlu membuat semacam risk management atau manajemen resiko yang mana di situ tercantum pula apa yang bisa kita lakukan.
apa yang mungkin bisa terjadi, apa impact yang akan muncul kalau kita tidak melakukan sesuatu dan seterusnya. Nah, maka perlu ada prediksi, kemudian eksperimen-eksperimen yang berbasis data, sehingga akurasinya bisa dipertanggungjawabkan. Hal ini tentu saja kalau kita merujuk kepada teori yang ada, seperti Sugiono begitu, ini akan berkorelasi dengan eh, apa namanya, dengan analisa data, akan berkorelasi dengan probabilitas, kemungkinan-kemungkinan, akan berkorelasi dengan uh, aritmatika, kemudian diagram Venn ya dan seterusnya, yang mana diagram-diagram ini sebetulnya membantu sih ya teman-teman. Sebenarnya kalau kita mau jujur, banyak sekali tool-tool yang kita pakai, seperti misalnya diagram Ishikawa. Itu bisa kita melakukan analisa terhadap lingkungan, misalkan resiko apa yang bisa berdampak kepada lingkungan yang saat ini sedang kita hadapi. Misalnya kita membuat diagram Ishikawa gitu ya, dari man-nya, kemudian metodenya, kemudian resource dan lain sebagainya, itu seperti apa korelasinya, hubungannya seperti apa, kemudian impact-nya seperti apa. Saya pribadi sering melakukan analisa resiko seperti itu, dari mulai risk register-nya, kemudian risk mitigation-nya, kemudian program plan gitu ya. Enggak ya, itu yang disebut sebagai satu set risk management itu. Nah, Bapak Ibu, baru-baru ini memang di Indonesia ya sedang dilanda ujian yang luar biasa, bukan hanya ujian COVID atau pandemi, tetapi ujian bencana alam maksud saya, kemudian ujian ekonomi, yang ujung-ujungnya adalah banyak mentalitas dari orang-orang kita yang kemudian down gitu ya, yang kemudian turun drastis, tak tahu harus bagaimana. Saya kira ini satu bentuk apa ya, satu bentuk uji ketahanan kita sebagai manusia, uji ketahanan kita sebagai makhluk sosial, di mana kita memposisikan diri. Apakah kemudian kita perlu bergandengan tangan, ataukah melepas pegangan tangan yang sebelumnya kita sudah lakukan. Artinya begini, di dalam dunia sosial itu ada hukum timbal balik. Hukum timbal balik itu begini, apa yang kita lakukan maka itu yang akan kita petik, apa yang kita tanam itu yang akan kita unduh dan seterusnya. Saya kira ini bisa dimengerti oleh sebagian orang, sehingga kalau kita bicara tentang ujian pandemi ini, paling tidak sebenarnya kita itu awali saja dari kita. Kita awali dari protokol yang kita patuhi, kemudian mengingatkan sesama kita untuk terus mematuhi protokol juga, dan tidak berpikir kontradiktif ya. Artinya adalah memang tugas media untuk menyampaikan update dan seterusnya. Jadi tidak perlu dibesar-besarkan bahwa media punya kepentingan A, B, C, dan seterusnya. Saya kira memang kita perlu memposisikan diri sebagai pihak yang netral dalam hal apapun, sehingga kita melihat satu fenomena itu objektif. Misalnya dalam dunia analisa data itu, subjektivitas kita perlu kita lepaskan dulu. Like and dislike kita perlu taruh dulu. Gitu. Sehingga kriteria valid, reliable, normal, dan seterusnya itu bisa tercapai begitu. Saya dan teman-teman di Neodata selalu berkomitmen untuk itu. Ketika kita ada klien begitu ya, yang misalkan, oh mereka ingin nih, ya misalnya saya pengen nih perusahaan saya, gitu ya. Perusahaan saya ingin menakar 5 tahun ke depan itu akan seperti apa sih, gitu ya, performance-nya.
kemudian productivity-nya seperti apa sih dengan melihat indikator-indikator yang saat ini sudah ada dan pernah ada gitu. Misalkan kita menggunakan analisa time series ya untuk melakukan forecasting, atau misalnya kita menggunakan algoritma machine learning gitu ya untuk melakukan analisa. Itu it's okay. Tools apapun, teknik dan metode apapun yang Anda akan pakai, sepanjang itu memenuhi kriteria teoretis, maka never mind. Tetapi ada hal yang memang perlu dimengerti di sini, bahwa objektivitas dari konsultan itu sendiri atau si analis itu memang harus dipertanggungjawabkan gitu. Saya pernah suatu ketika ada satu perusahaan yang produknya ini kurang begitu sreg gitu ya saya. Tapi karena profesionalitas, maka saya harus mengesampingkan perasaan subjektif itu. Saya perlu mengedepankan profesionalisme sehingga kita mengerjakannya juga enak. Kita melakukan satu project begitu nyaman gitu loh. Kita lepaskan like and dislike, kita lepaskan subjektivitas. Maka itu akan menghasilkan satu kesimpulan analitis yang kredibel dan valid. Nah, baru-baru ini ada juga rekan ya memang kita tidak memungkiri memang COVID ini sedang apa ya, ganas-ganasnya ya di Jawa Tengah, khususnya di mana statistik dari kasus positif itu terus meningkat, dan saya cukup khawatir karena sejak pandemi COVID memang saya belum mengunjungi gitu ya kampung halaman saya, dan Kudus adalah kampung halaman saya, dan saya belum sempat ke sana sejak pandemi ini. Ketika kemudian ada berita yang menyampaikan bahwa di Kudus saat ini sedang tinggi dan seterusnya ya, apalagi dikaitkan dengan rumor bahwa ada varian baru dan seterusnya ya, itu we don't know, karena itu memang hal yang sifatnya di luar kasat mata ya. Virus itu kita perlu tools untuk melihatnya dan menakar begitu keberadaannya. Nah, ketika kemudian rekan saya ini menyampaikan seperti itu, maka saya sampaikan ke dia gitu ya, kamu tetap tenang dan lain sebagainya. Saya akan coba untuk melihat secara proporsional sebetulnya kasus ini. Apakah memang lonjakan dari pasca lebaran itu setinggi itu? Apakah tidak ada kemungkinan lain gitu ya? Misalkan nih, kemungkinan yang sifatnya di luar epidemik, di luar pandemik. Jadi kita perlu mengukur sesuatu itu secara proporsional dan tidak memakan satu data itu mentah-mentah. Sudah ada memang aplikasi yang di situ menunjukkan statistik daripada case dari COVID yang ada di setiap tempat, gitu ya. Persis seperti Google Map yang mana dia bisa melakukan geospatial teknis, gitu ya, untuk melihat berapa orang, siapa saja di daerah mana, gitu ya, terpapar. Nah, aplikasi ini menarik juga, dan kemarin setelah saya vaksin itu saya mendownload dan oke, sebetulnya setelah interface dan experience saya sebagai user, saya katakan oke. Pemerintah betul-betul sigap ya, betul-betul mempersiapkan banyak hal terhadap ujian pandemi ini. Maka dari itu teman-teman baik itu yang di Kudus maupun yang di Jogja maupun yang Jakarta, yang dimanapun itu yang saat ini diklaim sebagai zona merah begitu, saya kira perlu untuk tetap tenang, mengantisipasi segala sesuatu secara terukur gitu ya, menakar segala sesuatu dengan parameter yang jelas sehingga kita tidak terjebak dalam satu kondisi mentalitas yang labil begitu. Saya turut prihatin ya dengan kejadian-kejadian yang ada, dengan
beberapa kasus yang akhirnya membawa kepada kematian begitu. Karena salah satu saudara begitu ya kemarin itu juga sempat ya seperti itu. Jadi memang kita perlu menyikapi ini secara proporsional sekali lagi. Tidak perlu mencari kambing hitam siapa yang salah. Sekarang sudah bukan saatnya seperti itu. Yang bisa kita lakukan saat ini ya kita awali dari diri kita seperti yang saya sampaikan tadi gitu ya. Nah, kembali ke dunia analisa data, bahwa memang data-data COVID yang ada saat ini memang saya pribadi merasa perlu untuk diverifikasi begitu ya. Data yang kemudian dimunculkan atau dipresentasikan di ruang publik itu idealnya perlu untuk dilakukan observasi, gitu, survei, kajian ilmiah dan seterusnya. Memang akan butuh waktu, tetapi ada tools-tools yang saya kira akan membantu dengan cepat kok. Jadi deviasinya berapa, kemudian ini terdistribusi normal atau tidak, begitu ya. Data-data itu kan sebetulnya memiliki karakter, gitu ya. Misalnya nih kita mau melihat karakter satu data, gitu. Ya kita bisa melakukan pendekatan EDA namanya, atau Exploratory Data Analysis. Jadi analisa data eksploratif. Nah, analisa data eksploratif ini fungsinya adalah untuk melihat secara deskriptif. Analisa yang kita lakukan itu sifatnya akan mendeskripsikan satu data, sehingga narasi-narasi yang muncul itu adalah untuk menentukan data diskritnya gitu. Nah, itu saya kira perlu gitu ya. Atau misalkan kita mau survei ke hasil pemilihan KPU gitu ya. Bagaimana validitasnya, bagaimana distribusinya, normalitasnya, bagaimana penyimpangan atau gejala-gejala tidak linearnya, gitu ya. Atau bagaimana kita melihat gejala-gejala yang dianggap anomali begitu di dalam machine learning misalkan, atau di dalam deep learning yang menggunakan neural network seperti itu, seperti apa? Karena ketika data ditampilkan, maka ada kriteria khusus yang juga perlu disampaikan di situ. Apakah sudah achieve atau belum? Nah, misalkan data yang dimunculkan hanya data diskrit ya, tetapi tanpa ada data continuous, tidak mengapa sepanjang requirement dari analisa data itu sudah diuji, sudah dibuktikan gitu, terukur dan ada parameter gitu. Memang ada statistik yang non parametrik juga ada gitu ya. Uji-ujian, pengujian sifatnya non parametrik ada. Tetapi sekali lagi kriteria itu perlu gitu. Nah, maka melalui neodata ini saya sebetulnya ingin mengajak rekan-rekan semua untuk melihat satu fenomena dengan gejala-gejala yang ada, itu kita deskripsikan dulu. Setelah kemudian kita deskripsikan, deskripsi itu betul-betul harus berbasis referensi yang kuat. Nah, referensi yang kuat itu dari dua hal menurut saya. Yang pertama dari referensi ilmiah, kajian ilmiah begitu ya. Dan yang kedua adalah dari observasi lapangan gitu, atau dari sumber-sumber yang terverifikasi, hasil observasi yang terverifikasi. Maksudnya begitu. Nah, saat ini salah satu masalah yang menurut saya cukup riskan itu banyaknya media yang tidak terverifikasi. Jadi kalau saya ditanya, ya saya akan bilang media yang terverifikasi lah yang seharusnya menjadi rujukan begitu. Kadang media A sudah menyampaikan satu data dan data itu diambil gitu ya oleh media lain. Media lainnya nanti akan mengambil lagi. Jadi semacam multi level news, multi level distribusi data multi level gitu. Jadi terus itu dipakai dan seterusnya tanpa melakukan verifikasi dulu. Nah, yang namanya presentasi data itu memang idealnya perlu
ada observasi, kemudian verifikasi kebenarannya seperti apa, kemudian setelah itu baru dilakukan analisa-analisa dan disimpulkan. Memang tidak makan waktu yang cepat seperti itu, tidak mungkin instan. Makanya saya mengajak pula untuk rekan-rekan jurnalisme, jurnalis ya, rekan-rekan jurnalis yang saat ini mungkin sedang sibuk-sibuknya ya untuk meliput, melakukan wawancara, membuat narasi-narasi publik begitu untuk dipublikasikan ke halayak ramai. Saya kira perlu melihat, ya itu tadi saya lihat bahwa kita memang perlu melakukan observasi. Nah, bila ada kemudian temuan yang masih belum, yang sifatnya masih absurd gitu ya, yang belum konkret, itu maka akan diperlukan observasi lanjutan yang disebut sebagai investigasi. Nah, observasi investigatif ini dilakukan manakala ada banyak data yang bias. Jadi keruncingan data ini cenderung negatif. Salah satu analisa akan menunjukkan skewness dan kurtosis ya salah satunya. Kemudian intercept, regresi value-nya gitu ya, R-square dan seterusnya itu akan muncul. Dimana dari situ sebenarnya kita baru bisa melihat indikator apa sebetulnya yang menyebabkan itu ya. Nah, satu permasalahan itu perlu dilihat root cause-nya. Bukan hanya berdasarkan asumsi. Asumsi yang kemudian menjadi satu hipotesis itu memang perlu dibuktikan Bapak Ibu. Perlu dibuktikan, kemudian dianalisa, lalu baru dilakukan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis pun itu ada yang sifatnya parsial, ada yang sifatnya simultan. Maka kalau kita merujuk atau mengacu kepada teori, sekali lagi memang ada porsi, ada kriteria-kriteria gitu yang secara empiris perlu dilakukan. Saya kira ini satu hal yang menarik sekali karena fenomena sosial yang sedang kita hadapi ini perlu pengkajian-pengkajian yang khusus ya, spesifik, dan kita sudah melihat banyak ahli, ya, banyak pakar yang mencoba untuk melihat sebetulnya permasalahan ini dalam porsi yang objektif. Tetapi memang masih sifatnya hipotesis. Gitu. Untuk menampilkan sesuatu ini dengan akurasi yang tinggi susah sekali. Kenapa seperti itu? Karena populasinya sangat besar. Area terdampak pandemi ini luas sekali seluruh dunia. Yang bisa kita lakukan adalah melakukan clustering memang. Kita melakukan kategorisasi. Artinya apa? Artinya dari kategorisasi itu maka akan muncul, kita akan bisa melihat pengelompokan gitu ya. Itu kita bisa melihat untuk kita harus ngasih treatment apa sih ke kelompok A. Kita harus ngasih treatment apa sih ke kelompok B. Banyak orang yang mengabaikan satu impact sebenarnya. Beberapa penelitian itu menunjukkan bahwa tidak hanya kesehatan fisik dan kesehatan non fisik ya yang terkena, tapi juga mentalitas tadi. Mental health itu juga kena. Kemudian economical health, business health. Nah, ini saya kira perlu dipahami, perlu kita mengerti betul bahwa satu bentuk analisa itu perlu dikaji sekali lagi. Sehingga tidak bisa kita bilang, oh ini dari misalnya ini ya, oh ini dari negara India ternyata, oh ini ada varian A, B, C, D, ya, karena sudah ada 3 kali mutasi, maka yang keempat ini adalah yang D, yang delta. Atau yang pertama ini A gitu ya, karena alfa, varian alfa. Ya boleh-boleh saja, itu kan istilahnya nomenklatur atau penamaan yang sifatnya ilmiah. Tetapi kalau kita bicara
kepada, sekali lagi, bahwa data itu perlu diverifikasi, itu yang saya maksud. Karena seperti kata seorang CEO terkenal dari Amerika, dia mengatakan bahwa ya, data itu adalah olinya dunia digital, bisnis digital di masa depan. Ya, termasuk masa kita ini gitu loh. Jadi data itu merupakan oli dari, atau pelumas gitu ya, dari bisnis digital atau fenomena yang muncul secara digital di masa kini dan di masa mendatang gitu. Saya kira sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa we need to talk, we need to present something based on data, where the data should be, harus dianalisa dulu, harus diverifikasi dulu, dilakukan observasi, gitu ya. Sehingga bukan hanya data mentah yang kita sampaikan, bukan hanya data yang sifatnya kering, tetapi secara naratif kita perlu bisa menyampaikan, kita perlu mampu menyampaikan secara hati-hati. Kenapa? Karena akan dikonsumsi oleh orang banyak, akan dikonsumsi oleh netizen. Sehingga ini saya kira perlu perlu pemahaman yang cukup kuat begitu untuk menyampaikan satu data terhadap orang lain. Itu saja pesan saya, dan tetap semangat ya, tetap semangat pokoknya. Saya pernah ingat kata dari almarhum kakek saya bahwa Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan tidak pernah tidur, 24 jam dia bekerja bersama dengan staf-stafnya yang kita kenal sebagai malaikat gitu ya, yang selalu menjaga manusia, yang selalu menjaga kita semua. Tetaplah berdoa dan beribadah, tetaplah santun dan berdamai dengan keadaan, dengan situasi, tetaplah menjadi trendsetter, pelopor, dan tetaplah berinovasi gitu ya, sehingga akan muncul hal-hal baik dan positif ke depan yang mungkin bisa menjadi satu jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Terima kasih, saya Nedwin dari Linguis dan founder dari Neodata, mengucapkan happy weekend and good luck to all of us. Dadah, semangat.